Selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Ida Sarifin Timbulan dari Fakultas IPA Jurusan Teknologi. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan penyuluhan tentang hal tersebut kepada Kakak. Sebelumnya boleh saya perkenalkan nama siapa? Isco. Nama Oke, baik. Jadi Kakak datang ke sini kan dengan keluhan ini ditambahkan bikinnya karena ada gigi berubah. Jadi di sini kebetulan saya akan melakukan penilaian tentang karies gigi. Jadi karies itu merupakan nama lain dari gigi berubah. Sebelumnya mungkin Kakak tahu karies itu seperti apa atau gigi berubah itu seperti apa? Tidak tahu? Oke. Baik, jadi kita langsung saja ya. Baik, Kakak di sini saya menggunakan media flip chart. Jadi kita bisa lihat. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ada pengertian mengenai karies gigi. Karies itu merupakan salah satu kondisi yang terjadi ketika bakteri di dalam mulut kita itu mengubah sisa makanannya itu menjadi asam, dan itu tuh kemudian menyerang enamel gigi atau lapisan gigi, terus menyebabkan gigi atau karies. Jadi karies gigi itu merupakan kondisi yang terjadi karena bakteri dalam mulut kita berubah menjadi asam yang disebabkan oleh sisa makanan yang dapat merusak kita punya gigi begitu dan menyebabkan kerusakan gigi atau karies gigi. Kedua, Kakak di sini ada penyebab dari karies gigi. Nah, jadi Kakak penyebab dari karies gigi itu Kakak yang pertama itu Kakak bisa lihat di sini ada bakteri pada gigi. Nah, jadi bakteri pada gigi itu kan disebabkan oleh sisa makanan. Jadi kalau kita punya mulut ada bakteri itu bisa disebabkan oleh terus yang kedua itu ada sisa-sisa makanan. Nah, jadi kalau kita makan itu ada gigi itu kan bisa ada sisa-sisa makanan, ada sisa makan daging, permen, itu ada sisa makanan yang menempel itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Yang ketiga itu ada makanan yang tinggi gula. Jadi mungkin Kakak tuh suka makan coklat atau permen atau makan kopi pakai gula yang tinggi gula, itu bisa menyebabkan gigi berlubang karena kalau kita makan makanan yang tinggi gula sebelumnya kan itu akan berubah jadi asam dan menyebabkan adanya bakteri seperti itu. Selanjutnya ada pencegahannya. Jadi gigi berlubang kita bisa cegah dengan yang pertama kita menggunakan penampilan gigi. Nah, dengan kita kita kalau menggunakan makanan pertama pakai apa? Jadi kalau untuk sanitasi jangan lakukan gigi karena tusuk gigi itu bisa kalau kita terus bersin terus di gusi mungkin itu pasti ada pendarahan karena atau radang gusi. Jadi pasti kita pengen yang berdarah ataupun bisa jadi merah seperti itu. Jadi lebih pakai dengan gitu. Jadi karena kalau kita hanya sikat gigi seperti biasa itu tidak mampu untuk membersihkan kita punya sela-sela gigi karena sikat gigi itu kan biasanya kita punya sela-sela dan juga stok gigi. Kalau untuk menambah mungkin kita bisa gigi sama seperti itu juga karena kalau topik itu sedikit itu bisa menyebabkan sama juga penyakit yang halaman keluarga dia waktu pas pergi liburan dia makan disakit ke gigi. Nah kan ada juga kena penyakit hypertensi segala itu karena memang dia sudah pakai dia kasih masuk kembali ke tempatnya sekali itu penyebab penyakit yang kedua juga kan kita sikat gigi 2 kali sekali. Mungkin kita tahu sikat gigi itu berapa kali harus jam rasakan. Ya betul sekali. Betul kita tidak boleh makan lagi dari sikat gigi. Jadi langsung itu karena banyak orang tuh mungkin kan habis mandi sore dia langsung sikat gigi pas malam itu dia tidak mandi lagi. Padahal udah sikat gigi itu sudah bersih, betul-betul bersih. Terus pagi itu ya pasti setelah kita sahur. Dan yang terakhir sekarang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi seperti kita makan sayur, makan buah, apa saja itu yang disebutkan juga air. Dan di sini ada dia punya pengobatan Kakak. Jadi pengobatan itu yang pertama kita melakukan pemberian fluoride itu merupakan kayak salah satu kandungan itu yang kita bisa pakai di dalam gigi untuk menghapus karena gigi tidak mudah berlubang Kakak. Terus yang kedua tadi seperti yang kamu katakan itu pengenalan kita bisa tambah, tapi kita ada dulu kasus karies kalau yang sudah memang sisa akar sekali itu kita tidak bisa lakukan penambahan kecuali dia masih di bagian atas yang masih sakit itu sudah
ditambah, tapi kalau sudah sampai sisa akar itu tidak bisa ditambah lagi gitu. Terus yang ketiga ada pemasangan mahkota gigi. Jadi kalau kakak punya mahkota gigi bagian atas itu sudah hilang semua, sudah kotor itu kita bisa atasi dengan pemasangan mahkota gigi. Begitu. Nanti kakak datang ke dokter gigi konsultasi, lalu nanti dia mau rujuk untuk pemasangan mahkota gigi di tempat percetakan seperti itu. Yang terakhir ada ekstraksi atau pencabutan. Jadi kalau kakak punya gigi sudah sisa akar itu biasanya harus dicabut. Nanti setelah dicabut, karena kalau tidak dicabut itu mungkin bisa menyebabkan kayak infeksi gitu. Nanti setelah dicabut baru kita pasang gigi palsu. Nah, yang terakhir kakak di sini ada kesimpulan. Jadi karies gigi itu kakak adalah masalah kesehatan gigi yang paling berbahaya. Nah, karena karies itu tidak dapat diobati akan menyebabkan gigi yang mengalami masalah tersebut harus dicabut. Jadi kalau kakak tidak atasi itu kariesnya yang masih dari awal itu bisa menyebabkan kakak gigi dicabut, jadinya hilang satu begitu. Nah, jika gigi yang dicabut terus menerus karena karies akan menyebabkan gusi turun. Jadi kalau kakak punya gigi dicabut semuanya ada dua dan mencabut itu akan menyebabkan gusi seperti itu. Nah, terus fungsi pengunyaman terus pada saat kakak mengunyah atau salah bicara itu akan setengah mati. Kalau mau makan sesuatu setengah mati itu kakak kalau mau gigit daging atau apa itu akan susah, terus mau mengucapkan kata atau juga akan susah seperti itu. Terus jadi oleh karena itu kakak ketong tuh harus ikut kesehatan gigi supaya pada saat kita mengunyah itu bisa dengan nyaman, berbicara dengan nyaman, terus lebih percaya diri. Karena kalau ketong punya ompong kan kadang ketong ada orang kayak insecure, malu seperti itu. Oke, baik kakak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang mungkin ada kakak ada yang punya tanya, silahkan. Oke, mungkin kalau kakak ada yang bertanya mungkin beta bisa tanya sedikit. Yang dari yang materi yang beta bawakan ini mungkin apa yang kakak bisa pahami supaya kita tahu mungkin kita sudah paham sampai di mana gitu. Penting menjaga kesehatan Dokter, kayak dia ada mengeluh di sana dan dokter mengeluh. Habis kasih dong uang borong sekelas dan sepeda. dan juga bagaimana caranya kita membersihkan dan juga bagaimana cara kita mengatasi gigi yang sudah tadi kan ada gigi karies tuh, gigi yang sudah infeksi lah ya, dan cara untuk mencegahnya itu mau tidak mau harus dicabut. Dan juga untuk tadi segi gitu kan, karena tadi kan fakta juga misalnya terjadi penyebaran dari tusuk gigi itu karena ada orang yang lalai juga. Jadi mungkin lebih baik sekian ganti ke badan gigi misalnya. Mungkin itu sih. Oke, betul sekali apa yang kita katakan itu betul sekali. Jadi itu juga ada tambahan mungkin kakak harus sikat itu berapa lama? 3 atau 4 menit. Oh, jadi itu mungkin kalau dari saya pelajari ya itu sekali itu hanya 2 menit. Jadi itu seluruh hari itu 2 menit gitu kakak terus untuk olahan. Jadi kalau pakai sekali itu yang harus pilih yang dipilih itu lembut sesuai dengan kita punya ukuran. Kalau kakak punya anak kecil ya pasti jadi yang benci yang kecil jangan yang terlalu besar. Jadi nanti setengah mati mesti udah makan. Terus kalau mau beli odol tuh kakak lihat dulu di bagian belakang tuh di posisi pasti dulu ada juara atau tidak, karena kalau ada juara itu pasti bagus nanti bisa melatih sikat gigi supaya tetap kuat gitu. Tapi walaupun kita sudah pakai itu barang jangan berarti kita bisa makan bebas, tapi tetap kita kontrol juga itu udah pengaruh. Oke, mungkin itu saja bisa tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya kakak. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih kakak.